Kawasan Tanjung Bunga Makassar yang saat ini terlihat begitu cantik dan menarik hati para investor tentu tidak terjadi begitu saja. Bukan pula dibangun dengan cara instan atau sudah terbentuk dan tertata dengan baik sejak beberapa tahun yang lalu. Tanjung Bunga Makassar, dulunya merupakan kawasan yang tak bernilai. Kondisi yang tidak terlihat potensinya dan sangat tidak menarik untuk dikembangkan. Bahkan tidak memiliki akses yang memadai, bagai kawasan yang terisolir sehingga transportasi yang digunakan, hanyalah perahu kecil yang biasa disebut perahu katinting, untuk melewati sungai Jeneberang. Masyarakat sekitar pun masih sulit dalam segala hal terutama akses jalan karena dikelilingi rawa-rawa, empang, serta hutan-hutan yang sangat lebat. Dan akhirnya, keberuntungan berpihak pada kawasan yang penuh semak belukar dan rawa-rawa ini, untuk menjelma, menjadi suatu kawasan kota mandiri. Saat itu, Indonesia gencar mempromosikan potensi pariwisata. Dengan inisiasi oleh Badan Promosi di mana Tanri Abeng sebagai ketua, diminta pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata daerah. Salah satunya, dengan mendirikan Tourism Development Corporation di berbagai provinsi, di antaranya Sulawesi Selatan. Dengan menggandeng unsur pemerintahan dan korporasi, di antaranya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar, dan pemerintah Kabupaten Goa, serta Yayasan Partisipasi Pembangunan Sulawesi Selatan, untuk mengembangkan kawasan Tanjung Bunga, yang wilayahnya terletak di dua wilayah, yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Maka pada tahun 1991, Goa Makassar Tourism Development Corporation didirikan. Tahun 1994, Lipo Group berkomitmen untuk berinvestasi di Tanjung Bunga dan resmi bergabung dengan GMTDC membangun kota mandiri, dan menciptakan komunitas yang lebih baik melalui pengembangan kota yang layak huni dan terdepan, serta menjadi percontohan saat itu di Kota Makassar. Tahun 1996, perumahan pertama, Taman Guna Asri, dibangun sebanyak 217 unit, di Desa Tamanyeleng, Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Minasa Dempuji. Awal tinggal di Tanjung Bunga, belum terbentuk jalanan dan masih rawan. Baru sampai sekarang nih sudah ada peningkatan. Syukur alhamdulillah anakku sudah berhasil semua hasil jualan ini. Ada sebagian keluarga aku di kampung lain kembali lagi di sini tinggal karena dia lihat ada kemajuan di Tanjung Merdeka selama masuk GMTD di sini. Syukur alhamdulillah GMTD akan mencapai hari ulang tahun yang ke-23. Mudah-mudahan lebih berkembang lagi daripada yang silam. Tahun 1997, Jalan Metro Tanjung Bunga dibangun, sepanjang 6 km. Tahun 1998, PT Goa Makassar Tourism Development Corporation, berubah nama menjadi PT Goa Makassar Tourism Development. Tahun 2000, PT GMTD menjadi perusahaan terbuka pertama yang berdomisili di kawasan timur Indonesia, dan namanya menjadi PT GMTD Tbk. Sebagai pengembang terdepan, PT GMTD Tbk memiliki visi untuk membangun model percontohan bagi sebuah kota masa depan. PT GMTD Tbk juga berkomitmen menjalankan misi perusahaan untuk menciptakan komunitas yang lebih baik, melalui pengembangan kota yang layak huni dan berkelanjutan, untuk menjadi perusahaan pengembang perumahan yang paling kompetitif dalam menjadikan Makassar tanah kesuksesan, tanah kemakmuran, tanah inspirasi dan tanah peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kobora Desangeng, lahir di Tanjung Bayang, Kelurahan Tanjung Merdeka. Usia saya 44 tahun. Dulu Tanjung Bayang cuma dikelilingi lautan. Sementara sekarang sudah tertata dengan bagus. Masalah ekonomi alhamdulillah sudah semakin lancar ke depannya. Tahun 2000 sampai sekarang, pembangunan hunian dan fasilitas komersil secara gencar.
Kini Tanjung Bunga telah meluncurkan kurang lebih 80 produk di kawasan dengan fasilitas yang lengkap dan modern serta tempat wisata dan hiburan. Tahun 2014, Green River View menjadi fokus pengembangan PT GMTD Tbk saat ini. Lahan seluas kurang lebih 84 hektar yang terletak di sebelah selatan Tanjung Bunga. Kini 9 klaster telah berdiri, dari perencanaan 13 klaster. Saya John Joris, biasanya dipanggil John. Saya tinggal di Tanjung Bunga, Kompleks The Palem, Jalan Danau Biru Timur, nomor 10. Pekerjaan saya hari-harinya sebagai pengusaha garam beriodium. Saya juga punya usaha di interior. Saya pertama sekali memiliki rumah di Tanjung Bunga di Ruko Metro Blok AA23. Saya hampir tiap hari kalau pulang kerja, saya harus mampir di Pantai Losari untuk melihat kapan ini jembatan yang dikerja oleh pihak Tanjung Bunga bisa tembus. Alhamdulillah berselang hampir setahun jalan ini tembus. Dan begitu tembus langsung jadi ramai ini Tanjung Bunga. Dan saya sudah lihat progresnya, begitu indahnya, begitu bagusnya ini, sehingga tiap malam minggu juga ada pesta kembang api yang dilakukan oleh pihak Tanjung Bunga. Nah, disinilah yang memancing atau memacu sehingga semua pengusaha yang di Sulawesi Selatan melakukan investasi atau mulai membeli rumah di Tanjung Bunga ini. Saya menyampaikan selamat buat GMTD Tanjung Bunga, sukses selalu dan berkembang terus sehingga apa yang menjadi produk-produk andalannya bisa jadi unggulan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Tanjung Bunga, sebagai kawasan terintegrasi untuk hunian, komersial dan wisata yang asri dengan fasilitas yang lengkap, untuk mewujudkan kota masa depan yang membanggakan bagi masyarakat Kota Makassar. Hal inilah yang melatar belakangi pembaharuan identitas Tanjung Bunga, sebagai pelopor model percontohan bagi sebuah kota masa depan.